Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali walaupun lewat deadline atau online. Perkuliahan kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita terhindar dari virus yang mematikan COVID-19 yang sedang merajalela di negara kita tercinta ini. Yang saya hormati Ibu dosen Sulastri selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yang saya banggakan adalah rekan-rekan saya sekalian yang sama-sama berjuang untuk mencapai kesuksesan di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali lagi bersama saya Taufik Akbar akan coba mempresentasikan jurnal review 37 dengan judul The Effect of Education Quality on Income, Growth and Mortality Deadline, efek kualitas pendidikan pada pertumbuhan, pendapatan, dan penurunan angka kematian. Pendahuluan review artikel ini. Pekerjaan sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kualitas pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat kematian melengkapi tingkat pendapatan sebagai indikator kesejahteraan nasional. Dan memperluas model panel kami untuk menunjukkan bahwa meningkat kualitas pendidikan meningkatkan tingkat penurunan angka kematian bayi. Dalam analisis pertumbuhan, menemukan dampak yang lebih kuat dari kualitas pendidikan dan tahun sekolah terbuka daripada di ekonomi tertutup. Next. Latar belakang dari artikel ini, itu yang saya kutip pertama tentang yang pendapat menyampaikan Hanus, Heck, dan Kimco 2000 menggunakan prestasi siswa internasional tes ISAT, matematika dan sains untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara dengan mengkaitkannya pertumbuhan pendapatan per kapita. Mereka menemukan hubungan positif yang kuat antara pendidikan kualitas dan tingkat pertumbuhan PDB suatu negara tampaknya bersifat kausal, di mana yang pertama mencerminkan ketersediaan pada sektor data skor tes untuk jumlah negara yang jauh lebih besar. Mereka menilai kualitas hasil sebelumnya pada sampel pada banyak negara. Yang kedua, mengadaptasi model yang digunakan oleh Jameson, Lau, dan Weng tahun 2005 yang memungkinkan heterogenitas dalam mempengaruhi negara untuk nilai kekuatan mekanisme alternatif di mana pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi pendapatan. Yang ketiga, kertas penilaian sejauh mana kualitas pendidikan berperan dalam mengurangi angka kematian. Berdasarkan hal ini, peneliti menyajikan pendahuluan perkiraan bagaimana tingkat dan kualitas pendidikan mempengaruhi tingkat penurunan kematian bayi. Next. Di dalam artikel ini juga menggambarkan umum data yang digunakan untuk dianalisis. Bagian 2, bagian 3. Mereplikasi dan memperluas karya Hanus, Heck, dan Kimco 2000. Tentang dampak kualitas pendidikan terhadap ekonomi pertumbuhan. Bagian 4 memanfaatkan panel struktur sebagian besar data penelitian untuk menilai relatif kekuatan ketiga hipotesis penelitian mengenai mekanisme mengenai kualitas pendidikan yang akan berdampak. Bagian 5 memperluas analisis untuk menilai peran pendidikan dan kualitas pendidikan dalam memfasilitasi penurunan angka kematian bayi. Dan bagian 6 menarik kesimpulan. Sementara mungkin ada faktor-faktor yang lain yang tidak diperhitungkan, seperti ada sebagian besar variasi hasil lintas negara
dari variasi dalam kualitas sekolah. Hasil temuan. Adapun hasil temuan dalam artikel ini diukur oleh ISHAD dan hasil ekonomi. ISHAD itu adalah yang seperti yang kita terangkan dari pendahuluan tadi. Dan Coulson menunjukkan bahwa ada alasan kuat untuk percaya ini menjadi sebab akibat. Di bagian ini mengeksplorasikan mekanisme potensial untuk efek. Salah satunya mekanisme untuk efek kualitas pendidikan adalah melalui pengaruh terhadap kemajuan teknis. Itu mekanisme lain yang kami nilai berpotensi faktor penentu kualitas efek tetap negara dalam fungsi produksi dan dampak pendidikan suatu tahun pada pendapatan. Kita mulai dengan menggambarkan model panel dari penentu tingkat pendapatan yang memungkinkan heterogenitas lintas negara dalam istilah konstan efek tetap. Dalam koefisien pendidikan dan dalam tren waktu kemajuan teknis, kami memodelkan mekanisme untuk efek kualitas pendidikan oleh kemungkinan kualitas untuk mempengaruhi besar ini koefisien. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dalam artikel ini melihat, mengetahui, dan memahami sejauh mana pengaruh kualitas pendidikan pada pertumbuhan pendapatan dan penurunan angka kematian bayi. Sampel dalam penelitian artikel ini terdiri dari 62 negara dengan rentang waktu 10 tahun. Dari tahun 1960 sampai tahun 2000. Variabel kualitas pendidikan terdiri dari nilai tes matematika yang tersedia 54 negara dan tenaga kerja Amerika Serikat pengembalian pasar ke pendidikan menurut negara asal. Tersedia 62 negara. Kesimpulan, di antara 3 mekanisme dalam penelitian ini mengapa nilai tes itu penting? Berdampak pada tingkat output, berdampak pada tingkat kemajuan teknis, atau berdampak pada peningkatan output disebabkan oleh peningkatan rata-rata pendidikan suatu negara. Dalam penelitian ini menemukan kualitas tes berdampak pada pengeluaran ekonomi melalui perubahan tingkat kemajuan teknis dan dampak dari keterampilan kognitif mengakibatkan perubahan pada keterbukaan ekonomi. Namun, meningkatkan produktivitas paling signifikan dalam lingkungan ekonomi yang terbuka untuk di luar perdagangan dan pengaruh. Dalam analisis penelitian ini, bahwa skor tes yang lebih tinggi juga dengan tingkat kemajuan teknis yang lebih tinggi hanya untuk ekonomi terbuka. Banyak cara yang masuk akal untuk meningkatkan nilai tes secara menguntungkan dibandingkan dengan biaya peningkatan tahun bersekolah. Itu dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Presentasi saya banyak yang kurang, mudah-mudahan bisa kita perbaiki di minggu depan atau hari berikutnya. Mari bersama-sama kita berlomba untuk mencapai kebaikan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang mendapat. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.